Aku sering mikir gimana ya nasib komik silat Indonesia sekarang. Dulu, cerita-cerita silat Indonesia tuh udah eksis sejak pertengahan abad ke-19. Waktu aku baca-baca tentang sejarah komik dan budaya Indonesia, aku baru sadar bahwa cerita-cerita silat ini sebenarnya berakar dari manuskrip-manuskrip kuno yang ditulis dalam bahasa Melayu dan Betawi. Cerita-cerita ini lahir dari tradisi lokal kita, dari kehidupan masyarakat yang terinspirasi oleh pertarungan, petualangan, dan pencarian kehormatan. Tapi anehnya, komik-komik superhero dari Marvel dan DC yang berasal dari luar Indonesia justru lebih mendominasi dan lebih dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Kamu pernah ngerasa hal yang sama nggak? Latar belakang. Oke, mari kita mulai dari sejarah. Kamu mungkin tahu bahwa cerita silat di Indonesia sudah berkembang sejak lama, bahkan sebelum komik silat menjadi populer pada pertengahan abad ke-20. Pada awalnya, cerita-cerita ini dituliskan dalam bentuk manuskrip, seperti yang ditemukan dalam naskah Melayu dan Betawi. Misalnya, di abad ke-19, naskah Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Si Pitung adalah dua contoh terkenal dari cerita silat klasik yang tersebar luas di masyarakat. Manuskrip ini bercerita tentang pahlawan-pahlawan legendaris yang berjuang untuk keadilan dan melawan penindasan. Cerita silat ini kemudian berkembang menjadi tradisi lisan dan tertulis yang sangat dihormati di Nusantara. Tokoh-tokoh silat ini dianggap sebagai simbol kekuatan, ketangguhan, dan keberanian. Tapi kenapa mereka nggak berhasil bertahan di zaman modern ini ya? Sementara itu, tokoh-tokoh superhero dari barat yang bahkan baru muncul di abad ke-20 malah sukses menembus pasar global dan diterima di berbagai belahan dunia. Salah satu alasan mungkin karena teknologi dan media. Cerita-cerita silat awalnya hanya ada dalam bentuk teks di manuskrip atau cerita lisan. Baru pada awal abad ke-20, komik-komik silat mulai bermunculan dalam bentuk cetak. Komik silat seperti Si Buta dari Gua Hantu, karya Giannes TH, dan Panji Tengkorak, karya Hans Jaladara, adalah dua contoh yang sangat terkenal dan mewakili masa kejayaan komik silat Indonesia. Kedua karakter ini, Si Buta dan Panji Tengkorak, sangat ikonik dan punya cerita yang mendalam tentang perjuangan pribadi mereka melawan ketidakadilan. Tapi, mari kita bandingkan. Pada saat yang bersamaan di Amerika Serikat, komik superhero seperti Superman dan Batman mulai muncul di akhir tahun 1930-an dan awal 1940-an. Mereka punya daya tarik visual yang lebih canggih dan penuh warna. Plus, teknologi percetakan yang lebih maju dibandingkan dengan apa yang ada di Indonesia pada waktu itu. Di situ, aku mulai paham kenapa komik silat kita nggak bisa bersaing secara global. Bukan karena ceritanya nggak bagus, tapi karena penyampaiannya yang kalah menarik dari segi visual dan produksi. Manuskrip kuno, asal-usul cerita silat. Sebetulnya, kalau kamu lihat lagi, cerita-cerita silat ini sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Manuskrip-manuskrip Melayu dan Betawi sering memuat kisah kepahlawanan dan kebijaksanaan. Misalnya, Hikayat Hang Tuah yang menceritakan petualangan seorang Laksmana di Kesultanan Melaka. Sangat populer dan dianggap sebagai salah satu naskah paling berpengaruh dalam sastra Melayu klasik. Begitu juga dengan Hikayat Si Pitung yang bercerita tentang pahlawan lokal Betawi yang melawan penindasan kolonial Belanda. Si Pitung adalah tokoh yang bisa kita sebut sebagai pahlawan rakyat, mirip kayak Robin Hood. Dalam manuskrip-manuskrip ini, narasi kepahlawanan gak cuma soal kekuatan fisik, tapi juga tentang nilai-nilai moral. Ini yang aku pikir bikin cerita-cerita silat punya daya tarik tersendiri. Karakter-karakter dalam cerita silat selalu berjuang untuk hal yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Entah itu membela orang-orang yang lemah, melawan ketidakadilan, atau mencari kehormatan pribadi. Tapi, di era modern, sepertinya narasi seperti ini kurang bisa bersaing dengan cerita superhero yang lebih spektakuler secara visual. Aku sadar ketika bicara tentang Marvel dan DC, mereka nggak cuma menjual cerita tentang kekuatan super, tapi juga visual yang mengesankan. Komik superhero dari Marvel dan DC
penuh warna, dengan tata letak yang dinamis dan aksi yang cepat. Sebaliknya, komik silat Indonesia terutama di era 60-an dan 70-an masih mengandalkan narasi yang lebih lambat dan visual yang lebih sederhana. Misalnya, dalam Si Buta dari Gua Hantu, kita melihat tokoh Barda Mandrawarta yang kehilangan penglihatannya tetapi memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Ceritanya dalam, penuh filosofi tentang ketangguhan dan pencarian diri. Secara visual masih kurang menarik dibandingkan komik superhero yang penuh warna dan aksi spektakuler. Dominasi komik superhero Marvel dan DC. Aku jadi mikir, kenapa ya komik superhero dari Marvel dan DC bisa begitu mendominasi di zaman sekarang? Jawabannya menurutku, gak cuma soal teknologi, tapi juga soal strategi marketing dan adaptasi ke media lain. Kamu pasti tahu gimana Marvel dan DC berhasil menembus layar lebar dan jadi fenomena global lewat film-film mereka. Siapa sih yang gak kenal The Avengers, Spider-Man, atau Batman? Bahkan kalau kamu nggak baca komiknya, kamu pasti tahu karakter-karakter ini dari film-filmnya. Marvel dan DC berhasil menciptakan semesta yang sangat luas dan saling terkait, yang bikin penonton jadi merasa terikat dengan setiap karakter. Kamu pasti pernah nonton Avengers Endgame kan? Di film itu, kita nggak cuma nonton pertarungan besar-besaran, tapi juga merasakan emosi yang kuat karena kita udah ngikutin perjalanan setiap karakternya selama bertahun-tahun. Ini adalah salah satu kekuatan terbesar Marvel dan DC. Mereka nggak hanya menjual karakter, tapi juga cerita yang berkelanjutan. Di sisi lain, komik silat Indonesia cenderung punya cerita yang lebih terpisah-pisah. Misalnya, cerita Si Buta dari Gua Hantu dan Panji Tengkorak nggak saling terkait satu sama lain. Karakter-karakternya berdiri sendiri, dengan cerita yang dimulai dan diakhiri di suatu tempat. Kalau komik silat Indonesia bisa mengikuti model shared universe seperti yang dilakukan Marvel dan DC, mungkin kita bisa melihat kebangkitan pahlawan-pahlawan lokal di era modern ini. Bisa kamu bayangkan, Si Buta dari Gua Hantu bertemu Si Pitung dalam satu cerita? Pasti seru banget. Selain itu, Marvel dan DC juga berhasil merangkul isu-isu dalam cerita mereka. Misalnya, Black Panther nggak cuma tentang superhero dari Afrika, tapi juga membawa pesan tentang identitas budaya dan perjuangan melawan penindasan. Wonder Woman juga bukan sekedar cerita tentang pahlawan wanita, tapi juga simbol feminisme dan kesetaraan gender. Cerita-cerita ini jadi relevan buat audiens modern yang semakin peduli dengan isu-isu sosial. Komik silat Indonesia di sisi lain masih cenderung fokus pada narasi tradisional seperti balas dendam, petualangan, atau pencarian kehormatan yang mungkin gak serelate itu dengan kehidupan modern. Upaya menghidupkan kembali komik silat. Tapi kamu tahu nggak? Belakangan ini ada upaya untuk menghidupkan kembali komik silat Indonesia. Beberapa seniman dan penulis mulai merilis ulang cerita-cerita klasik dalam format yang lebih modern. Misalnya, ada proyek-proyek seperti Jawaranya Bumi Langit yang mencoba membawa elemen-elemen cerita silat klasik ke dalam format yang lebih modern, dengan visual yang lebih menarik dan cerita yang lebih relevan dengan generasi sekarang. Salah satu hal yang menurutku bisa bikin komik silat Indonesia kembali populer adalah jika kita bisa mengadaptasi cerita-cerita ini ke media yang lain, seperti film atau serial TV, dengan teknologi yang lebih canggih. Coba bayangin kalau ada film Si Buta dari Gua Hantu yang dibuat dengan CGI setara Avengers. Pasti bakal keren banget kan? Kalau kita bisa memodernisasi visual dan narasi tanpa menghilangkan esensi cerita silatnya, aku yakin komik silat Indonesia bisa kembali bersinar. Kita sudah punya bahan-bahan cerita yang kuat, pahlawan-pahlawan dengan latar belakang yang mendalam dan filosofi yang kuat. Sekarang tinggal gimana kita menyajikan dengan cara yang bisa menarik perhatian generasi yang tumbuh dengan Marvel dan DC. Selain adaptasi ke film, sebenarnya media digital juga bisa jadi solusi. Di era digital ini, banyak orang beralih ke platform online untuk membaca komik. Kalau kamu lihat tren global, banyak komik digital yang mulai sukses lewat platform seperti Webtoon atau Comixology. Kenapa kita nggak coba membawa komik silat Indonesia ke sana? Dengan format yang lebih modern dan akses yang lebih mudah, komik silat mungkin bisa menjangkau audiens yang lebih luas, bahkan global. Globalisasi dan pengaruh budaya populer. Jujur aku juga nggak bisa menyalahkan kenapa banyak dari kita, termasuk kamu dan aku, lebih familiar dengan karakter-karakter dari Marvel dan DC.
daripada pahlawan-pahlawan lokal kita. Salah satu faktor besar di balik ini adalah globalisasi dan dominasi budaya populer dari Barat. Hollywood, sebagai pusat industri hiburan dunia, memainkan peran besar dalam menyebarkan pengaruh budaya superhero ke seluruh dunia. Dengan kekuatan industri film mereka, superhero seperti Iron Man, Captain America, atau Superman bisa dengan mudah memasuki pasar Indonesia dan menarik perhatian kita sejak kecil. Ini bukan berarti kita nggak menghargai cerita lokal, tapi komik silat Indonesia jelas kalah dari segi distribusi dan promosi. Misalnya, film-film superhero Marvel dan DC nggak cuma ditayangkan di bioskop, tapi juga didukung oleh merchandise yang melimpah dari mainan, kaos, hingga video game. Anak-anak di seluruh dunia tumbuh dikelilingi oleh ikon-ikon ini, yang secara otomatis menciptakan koneksi emosional dengan karakter-karakter tersebut. Kamu pasti juga pernah punya kaos Spider-Man waktu kecil kan? Sementara itu, pahlawan-pahlawan dari komik silat Indonesia jarang mendapatkan dukungan seperti itu. Kalau kamu nggak secara aktif mencari komik-komik silat di toko buku atau di tempat-tempat tertentu, kemungkinan besar kamu nggak akan pernah tahu tentang si buta dari gua hantu atau Panji Tengkorak. Padahal, dengan narasi yang kuat dan filosofi yang mendalam, pahlawan-pahlawan silat ini bisa punya potensi besar untuk menginspirasi generasi muda Indonesia. Sama seperti pahlawan superhero dari Barat. Filosofi yang berbeda. Ngomong-ngomong soal filosofi, aku juga mulai ngeh bahwa komik silat Indonesia dengan komik superhero Barat menawarkan pandangan dunia yang agak berbeda. Kalau kamu perhatikan, komik silat Indonesia lebih sering bercerita tentang perjuangan individu melawan nasib, ketidakadilan, atau kekuasaan yang zalim. Pahlawan silat kita biasanya datang dari latar belakang yang sederhana, bahkan seringkali mengalami penderitaan besar sebelum akhirnya menemukan kekuatan untuk melawan. Ada semacam perjalanan spiritual yang harus dilalui oleh pahlawan silat, yang mirip dengan konsep pencarian jati diri dalam tradisi wayang dan sastra klasik kita. Misalnya, si buta dari gua hantu bukan hanya seorang petarung hebat, tapi dia juga seorang yang berjuang melawan trauma kehilangan penglihatannya dan keluarganya. Perjalanan hidupnya penuh dengan pengorbanan dan dia terus-menerus berusaha mencapai keseimbangan antara balas dendam dan pencarian kedamaian batin. Ini berbeda dengan superhero Barat yang cenderung lebih menekankan pada aksi dan kemenangan melawan musuh eksternal. Meskipun beberapa komik juga memiliki konflik batin yang mendalam, seperti Batman dengan trauma masa kecilnya. Di sisi lain, komik superhero Barat seringkali menempatkan pahlawan mereka dalam situasi yang lebih hitam putih. Mereka punya musuh yang jelas, dan solusi untuk mengatasi musuh tersebut biasanya datang dalam bentuk kekuatan fisik atau teknologi. Ada pola kemenangan yang lebih gamblang dalam komik superhero Barat. Pahlawan datang, bertarung, menang, dan masyarakat kembali aman. Mungkin inilah salah satu daya tarik terbesar dari komik superhero di dunia modern. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kita seringkali menginginkan pahlawan yang bisa memberikan kepastian. Seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif. Sementara itu, pahlawan dalam komik silat Indonesia cenderung lebih kompleks. Mereka seringkali menghadapi dilema moral yang membuat pembaca merenung lebih dalam tentang arti keadilan, kekuatan, dan tanggung jawab. Pahlawan silat seperti Si Pitung atau Panji Tengkorak tidak selalu menang dengan cara yang mudah. Dan terkadang, kemenangan mereka tidak terlihat secara fisik, melainkan dalam bentuk penerimaan nasib atau pengorbanan yang lebih besar. Kesimpulan. Jadi, kalau aku pikir-pikir lagi, bukan berarti komik silat Indonesia nggak punya tempat di dunia modern ini. Sebaliknya, ada potensi besar yang belum tergali. Cerita silat Indonesia punya filosofi yang mendalam, karakter-karakter yang kuat, dan latar belakang budaya yang kaya. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memodernisasi penyampaian cerita-cerita ini agar bisa relevan dengan audiens yang tumbuh dengan superhero Marvel dan DC. Kalau komik silat Indonesia sebenarnya punya potensi besar untuk kembali populer di masa depan. Mungkin yang kita butuhkan hanyalah inovasi dalam cara penyajiannya.
Siapa tahu beberapa tahun ke depan kita bisa melihat si buta dari Gua Hantu dan Panji Tengkorak kembali beraksi di layar lebar atau dalam format digital yang canggih. Aku pribadi sih optimis.